إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin hadirin sidang Jumat yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan hati kita, dihadirkan dengan hati-hati kita, yang dibuktikan oleh perbuatan kita akan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak sanggup menghitungnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian tidaklah kalian memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya kita masih disempatkan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita plus kebutuhan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang sangat miskin, yang fakir, butuh kepada inayah, bantuan, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap komitmen dan konsisten loyalitas berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari akhirat kelak. Termasuk kita jamaah sekalian yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan khutbah saya yang singkat ini, insyaallah saya menyampaikan, mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini yang sementara, yang fana ini, illa wa antum muslimun, kecuali kamu benar-benar menjadi seorang muslim yang bertakwa, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini saya akan mengangkat tema tentang indahnya Islam. Ini diakui oleh orang-orang di luar Islam. Jamaah sekalian, begitu indahnya Islam. Jamaah sekalian, yaitu pernah terjadi dalam sebuah sejarah
khususnya pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jamaah sekalian, disebutkan ketika itu Abu Sufyan, salah seorang tokoh dari bangsa Quraisy kafir ketika itu dari kota Mekah, itu belum masuk Islam pada saat itu. Ketika dia melakukan ekspedisi, yaitu melakukan perdagangan ke negeri Syam, ketika itu Syam di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi ketika itu. Maka dipanggillah Raja Kaisar, ya, Heraklius ketika itu memanggil Abu Sufyan. Yang memanggil Abu Sufyan. Terjadinya dialog. Tentu ada penerjemah. Pada penerjemah bahasa Arab ke bahasa non Arab ketika itu. Jamaah sekalian, Heraklius mendengar bahwasanya berita ada seseorang yang diangkat sebagai nabi di kota Mekah. Sampai berita kepadanya, tapi dia ingin mengklarifikasi kebenaran berita tersebut. Benar tidak? Ya, ini perlu juga klarifikasi. Perlunya verifikasi. Dia klarifikasi. Dia dialog antara Abu Sufyan. Dia tidak, Abu Sufyan ini ketika itu belum masuk Islam. Tapi apa? Endingnya apa? Abu Sufyan mengakui tentang bagaimana indahnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, ini panjang kisahnya, Pak. Silakan dibuka dalam Sahih Bukhari, bab pertama, di halaman pertama. Kisah ini panjang kisahnya. Karena khutbah singkat yang singkat ini saya tidak mengambil endingnya saja. Jemaah sekalian, coba kita lihat Abu Sufyan, dia adalah orang musyrik, bukan Islam, tapi fair. Dia adil. Bagaimana dia menilai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, padahal musuh. Abu Sufyan musuh Nabi Muhammad. Jamaah sekalian, tapi fair ketika disuruh untuk menilai bagaimana pendapat anda tentang orang yang mengaku membawa risalah kenabian yang di kota Mekah itu. Tolong jelaskan kepada saya. Bimada ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian? 4 jamaah sekalian, itu minimal 4. Ya'muruna bis-shalah was-sidqa wal-afaf was-silah. 4. Meskipun sebenarnya jamaah sekalian ada dialog-dialog sebelumnya. Di sini Raja Heraklius ingin mengetahui kalau Abu Sufyan itu bisa menjawab semua pertanyaannya, Pak. Kurang lebih ada 10 pertanyaan dijawab oleh Abu Sufyan. Dan akhirnya apa kata Heraklius? Seandainya engkau menjawab ini benar apa yang anda katakan, maka seandainya saya bisa ketemu dengan laki-laki itu, saya akan cuci kakinya dan saya cium kakinya. Bayangkan, Pak, dicium kakinya. Bayangkan raja siap menyium seorang yang membawa risalah kenabian, Pak. Jamaah sekalian, dan sesungguhnya kata Heraklius mengakui apa yang engkau berikan jawaban itu benar adanya. Seandainya benar, maka suatu saat kekuasaan itu akan mengambil kekuasaan saya. Benar, Pak. Jamaah sekalian, kekuasaan Romawi, Imperium Romawi dikuasai, jamaah sekalian, meskipun belum dikuasai oleh kaum muslimin pada zaman Nabi Muhammad. Nanti setelah 1/4 abad, 25 tahun, baru takluk di bawah kekuasaan siapa? Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, karena khutbah yang singkat ini jamaah sekalian saya sebutkan 4. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Ini bukan cuma hanya
diakui oleh raja-raja Heraklius, raja Romawi, Imperium Romawi, tapi juga diakui sebelumnya pada peristiwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah yang dikenal dengan apa? Al-hijratus tsaniyah ila al-Habasyah, yaitu hijrah yang kedua ke Ethiopia, ke Afrika. Ketika itu jamaah sekalian, umat Islam meminta suaka politik, minta perlindungan karena apa? Dia telah diteror, kaum muslimin di kota Mekah jamaah sekalian diteror, diintimidasi, dizolimi, dihilangkan hak-hak ke tanah airannya. Akhirnya dia pindah kaum muslimin sebagian ke Habasyah yang dikenal dengan sekarang Ethiopia di Afrika jamaah sekalian. Bertemulah dengan seorang raja Nasrani jamaah sekalian yang bernama An-Najasyi, diabadikan dalam sirah Nabawiyah jamaah sekalian. Itu juga terjadi dialog. Tapi siapa? Ja'far bin Abi Thalib, sepupu sekali Rasulullah SAW. Terjadi dialog jamaah sekalian. Ingin membuktikan benarkah yang dibawa laki-laki yang mengaku Nabi itu adalah risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menangis Pak. Menangis itu Pak. Ini Raja Nasrani menangis Pak ketika mendengarkan jawaban-jawaban yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Menangis Raja Najasyi Pak. Bahkan dia masuk ke dalam Islam meskipun secara sembunyi-sembunyi Pak ketika itu, karena tekanan-tekanan ketika itu sehingga terpaksa dia. Tapi tetap oleh karena itu ketika meninggal Raja Najasyi, jamaah sekalian di Ethiopia, dan Nabi dengar, Nabi salatkan salat gaib di Madinah ketika itu. Masuk Islam Pak karena dialog dengan Ja'far bin Abi Thalib tentang bagaimana kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Itu juga ada beberapa. Tidak berbeda isinya Pak. Isinya tidak berbeda, sama. Yang pertama jamaah sekalian, iya, ya'muruna bis-shalah. Ya, laki-laki yang mengaku Nabi itu menyuruh kami melaksanakan sholat. Luar biasa Pak. Menyuruh kami melaksanakan sholat. Sekarang saya ingin bertanya, apakah ada kebaikan yang lebih baik daripada sholat? Jamaah sekalian, tidak ada Pak. Sampai-sampai sholat lima waktu Pak, Allah Subhanahu wa taala undang Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, ke langit yang tertinggi yang ketujuh Pak, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ini menunjukkan begitu pentingnya salat dalam kehidupan jamaah sekalian. Adapun yang lainnya, puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lainnya, itu Nabi malaikat Jibril turun ke bumi Pak menyampaikan wahyu. Jamaah sekalian, salat 5 waktu ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun kita punya pekerjaan, punya bisnis, punya pekerjaan, salat 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar, titik. Tidak ada komanya. Jamaah sekalian, itu yang pertama. Ini perlu Pak hablum minallah. Buka surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia itu Pak, ya, senantiasa mendapatkan kehinaan dari Allah. Dimanapun dia berada akan hina kecuali 2. Kapan itu dia tidak hina? Kecuali dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Dia perbaiki hubungannya, hablum minallah dia baik, wa hablum minan nas dia baik, maka orang itulah orang yang mendapatkan kejayaan, kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Jadi 2 Pak. Perbaiki hubungan tak dengan Allah, hablum minallah. Apa itu? Di antaranya salat 5 waktu. Tapi karena kita tinggal di dunia, kita bermasyarakat, kita bertetangga, kita berkeluarga, perbaiki hubungan tak dengan sesama kita. Jangan ada sampai merusak hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi. Jamaah sekalian, ini sebentar saya jelaskan di sini Pak.
isinya itu tentang bagaimana 4 itu. Ya'muruna bis salati, ya, wasidqa wal afaf wasilah. Dia menyuruh kami untuk menegakkan salat. Coba lihat salat Pak. Allahu Akbar. Lepaskan semua segala urusan-urusan dunia. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Tidak ada perkataan-perkataan yang baik Pak melebihi perkataan di dalam salat. Beda di luar salat, ada orang gibah, bicarakan aibnya orang lain, ada yang menyampaikan berita hoax, ada yang adu domba, fitnah, namimah dan seterusnya, dusta dan seterusnya. Tapi dalam salat zikir, doa, jamaah sekalian, baca Al-Quran. Hadirin yang itulah indahnya Islam Pak. Itulah orang-orang musyrik Mekah disuruh untuk salat karena mereka tidak salat. Apa yang terjadi jamaah sekalian di kota Mekah ketika itu? Lihat Pak, bagaimana diskriminasi yang terjadi di kota Mekah Pak sebelum Islam ada. Ya jamaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam kisah tadi yang dia minta sumpah politik di negeri Afrika. Ya. Apa pekerjaannya orang-orang ketika itu? Jamaah sekalian, inna qaumun ahlal jahiliyah. Kami adalah orang jahiliyah, bangsa jahiliyah. Jahil apa jahil Pak? Jahil itu bahasa Arab, bodoh. Jamaah sekalian, yang tidak tahu petunjuk kebenaran. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, na'budul asnam, kami menyembah berhala Pak. Apakah ada kebodohan yang lebih besar daripada kebodohan menyembah berhala? Tidak ada. Silakan buka Luqman Pak. Apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pesannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Innasyirka, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Paling besar Pak. Jadi zalim itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat Pak. Kezaliman yang terbesar adalah ketika manusia memperhambakan dirinya kepada selain Allah. Itu Ka'bah, jamaah sekalian. Ka'bah dulu jamaah sekalian di sekitar Madinah, di sekitar Mekah jamaah sekalian, itu ada kurang lebih 360 berhala Pak. Berhala di situ. Orang menyembah berhala. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah Islam datang untuk mensucikan mereka jamaah sekalian. Wa naqulul mayyitah, kami dulu tuh makan bangkai-bangkai. Bayangkan bangkai Pak. Secara kesehatan, tanya kita ahli kesehatan Pak, itu bangkai merusak kita punya jasad Pak, makan bangkai. Karena bangkai diharamkan dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia dan akal manusia. Wa na'til fawahish, kami juga dulu suka berbuat zina. Zina Pak, alhamdulillah parah, lebih parah dibanding sekarang dengan zina terdahulu Pak. Parah sekali zina, perzinahan Pak, terang-terangan. Waktu di sana zina Pak, kalau orang mau tinggal perempuan itu pasang bendera. Perempuan pasang bendera Pak, terang-terang pasang bendera. Itu artinya siap dizinahi. Siapa saja, kapan saja, jamaah sekalian. Wanak taul arham, kami memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim Pak diputuskan. Sesama keluarganya, kerabatnya tidak ada. Ya kemudian apa jemaah sekalian? Wanusiul jar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Kami berbuat buruk kepada tetangga. Yang terakhir apa? Wa yaqulu minnal alqawiyul dhaif, maka yang kuat, yang super power mengalahkan yang lemah. Di sana Pak, orang-orang Mekah dulu, orang jahiliyah dulu, siapa yang kuat punya kekuasaan, dia yang akan memberangus yang lemah. Itu yang terjadi Pak. Datanglah Islam. Ini ada disuruh Islam tadi 4 jemaah sekalian, disuruh sholat. Yang kedua disuruh untuk berkata-kata yang jujur. Jujur jemaah sekalian, berkata yang jujur, bukan dusta. Itu yang disuruh dalam Islam. Jamaah sekalian, yang ketiga adalah disuruh untuk menyambung tali silaturahim, tali kekeluargaan, kekerabatan.
Yang persaudaraan. Yang keempat adalah disuruh untuk menjaga kehormatan atau menjaga kemaluan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum saya mengakhiri khutbah saya yang kedua ini, Pak, marilah kita perbaiki hablum minallah kita. Jamaah sekalian, perbaiki salat kita. Jamaah sekalian, perbaiki zikir kita, baca Quran kita, puasa kita, zakat kita, jamaah kita perbaiki jamaah sekalian. Yang kedua, jangan lupa harus perbaiki hablum minan nas. Harus berkata yang jujur, tidak dusta, jangan menyebarkan berita hoax untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, harus menjaga kemaluan, jangan berbuat zina, jamaah sekalian. Yang ketiga, mesti kita menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita. Jangan sampai hanya karena perkara warisan akhirnya kita putus kita punya tali silaturahim. Jangan karena hanya perkara-perkara sepele akhirnya kita baku bombe, musuhan sampai puluhan tahun. Itu ada yang terjadi, jamaah sekalian, sesama keluarganya, tantenya, pamannya, anaknya bisa bermusuhan bertahun-tahun. Auzubillahi min dzalik. Yang keempat, jamaah sekalian, yaitu apa? Kita jangan sampai melukai tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita, jamaah sekalian. Karena apa? Tetangga inilah yang senantiasa dekat bersama kita. Inilah Islam, indahnya Islam. Jamaah sekalian mengatur kedua-duanya antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama makhluknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fa'alna al bala wal waba wal mihan. Allahumma fa'alna al bala wal waba wal mihan wal fitan. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma asli wulatal muslimin. Allahumma asli biladana hadi Indonesia. Allahumma asli biladana hadi Indonesia. Allahumma asli madinata hadi Makassar. Allahumma asli madinata hadihi Makassar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka
المغضوب عليهم ولا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi